Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Purwodadi yang telah menyempatkan hadir dalam acara presentasi kami, yaitu di tugas modul 3 PKG PJOK Jawa Barat kelas 9. Ini merupakan tugas terakhir, yaitu rencana tindak lanjut sebagaimana yang sudah diperintahkan dari sana. Dan rencananya kami di sini mengambil judulnya class meeting futsal. Class meeting futsal, yang mana futsal ini merupakan salah satu olahraga yang sekarang digemari oleh anak-anak itu, baik itu untuk siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Kalau dulu futsal itu identik dengan laki-laki, tapi untuk sekarang perempuan juga sudah mulai menggemari olahraga futsal ini. Ya, seperti yang sudah kita lihat pada pembelajaran sehari-hari mungkin untuk di sekolah kita. Nah, kenapa saya mengambil untuk futsal? Ya, jadi latar belakangnya, jadi hasil survei dari data capaian dan interview dengan peserta didik serta mengidentifikasi aset yang dimiliki di SMP Negeri 2 Purwodadi ini, itu terdapat kesimpulan bahwa perlunya meningkatkan semangat sportivitas, kerjasama tim, dan kesehatan jasmani peserta didik di SMP Negeri 2 Purwodadi, sekaligus mewujudkan visi sekolah kita sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Di mana bahwa untuk sekarang karakter-karakter yang muncul di SMP Negeri 2 Purwodadi ini, terutama di bidang olahraga, sangatlah antusias. Benar ya Bu ya? Seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya? Ya, jadi seperti itu. Maka saya bermaksud untuk menyelenggarakan program kelas meeting futsal antar kelas di tahun ini ya. Karena supaya nanti untuk semuanya terlibat dalam kegiatan. Futsal merupakan permainan yang dapat mengembangkan kognitif siswa, psikomotor, afektif, dan kreativitas dalam penyusunan strategi. Permainan ini dipilih karena sifatnya yang sederhana, menyenangkan, dan dapat melibatkan seluruh anggota badan atau anggota tubuh. Selain itu, permainan ini juga menuntut kerjasama tim, kecepatan, dan kekompakan. Program ini akan mengadopsi Sport Education Model atau SEM yang menekankan pada partisipasi aktif siswa. Ya, kenapa saya mengambil SEM? Karena supaya semua siswa itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan futsal ini. Pengembangan keterampilan sosial dan pembentukan karakter melalui olahraga, SEM sangat efektif untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang menyenangkan, menantang, dan bermakna sebagai peserta didik, karena SEM menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Melalui SEM, peserta didik didorong untuk terlibat aktif dalam memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam setiap tahap kegiatan. Ya. Jadi di program SEM ini kita libatkan semua peserta didik, baik nanti si peserta didik itu ada yang menjadi pesertanya, dari peserta didik juga itu ada yang jadi panitianya. Jadi ada juga mungkin siswa yang tidak kebagian menjadi peserta, siswa yang tidak menjadi kebagian menjadi panitia. Mereka semuanya ikut berpartisipasi, baik untuk misalkan menjadi supporter atau pendukungnya. Jadi semua terlibat, tidak ada siswa yang tidak dilibatkan ya. Karena untuk program class meeting futsal ini rencananya kita akan mengadakan pertandingan antar kelas. Jadi seluruh siswa kita libatkan untuk kegiatan SEM ini. Oke, selanjutnya tujuan programnya, peserta didik mampu memahami tugas dari perannya masing-masing, paham peraturan permainan dan penyusun strategi dalam permainan. Ya, yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Peserta didik mampu mengaplikasikan tugas dari perannya masing-masing dalam pertandingan kelas meeting futsal. Ya. Peserta didik menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dapat bekerja sama dan sportif selama proses pembelajaran dan dalam permainan. Ya. Memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan ide, pendapat, dan minat mereka terkait kegiatan, berbagi peran dalam kegiatan, dan merasa memiliki dengan cara bertanggung jawab atas pilihannya. Ya, selanjutnya itu mengembangkan pola hidup aktif dan sepanjang hayat. Jadi ketika siswa itu dilibatkan dalam kegiatan, itu sudah pasti jelas bahwa si siswa tersebut akan semakin bertanggung jawab karena mereka sendiri yang membuat kegiatan tersebut ya. Baik itu nanti yang akan menjadi panitianya, baik itu yang menjadi pesertanya. Karena nanti kita sebagai guru itu hanya mengawasi dan membimbing saja. Jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, dan mungkin nanti ada salah seorang dari guru PJOK ataupun misalkan
semua guru PJOK menjadi pelaksananya dan kita guru-guru hanya ikut mengawasi dan membimbing pada kegiatan tersebut. Jadi siswa itu diharapkan semuanya aktif ya, semuanya aktif, bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing yang sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Oke, selanjutnya itu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya, capaiannya peserta didik aktif terlibat dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. Peserta didik mampu memilih jenis peran sesuai minat dan kemampuan. Peserta didik dapat mengikuti peraturan permainan futsal. Ya. Jadi si siswa tersebut juga kita sebagai guru nanti memilah-milah apakah siswa tersebut nanti mereka pengennya menjadi panitia atau misalkan pengennya menjadi peserta kegiatan pada saat turnamen tersebut, ataupun misalkan kalau yang tidak kebagian jadi panitia dan yang lainnya mereka semuanya kita libatkan untuk menjadi supporter atau pendukung dari kelasnya tersebut. Langkah-langkahnya sosialisasi program kepada kepala sekolah dan rekan guru di sekolah, sosialisasi program kepada kelas 7, 8, dan 9, pembentukan panitia dan berbagai peran dengan menggali kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid, menentukan jadwal pelaksanaan, pengenalan permainan futsal, pelaksanaan dan refleksi dan evaluasi. Itu untuk capaian dan langkah-langkah dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya. Seperti yang sudah disampaikan, ini program LTL ini sebelumnya kita melalui Kombel, ya, komunitas belajar yang ada di sekolah kita, di guru-guru PJOK sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Program ini merupakan kegiatan kurikuler di sekolah. Ya. Peserta didik yang terlibat yaitu kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 2 Purwodadi. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2024 pada saat kelas meeting atau setelah jeda asas, ya, asesmen sekolah semester akhir, yang bertempat di lapangan olahraga SMP Negeri 2 Purwodadi. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, koordinator pelaksanaan kegiatan adalah guru PJOK di SMP Negeri 2 Purwodadi, dan guru terpilih yang terlibat sebagai pendukung kegiatan ini. Ya. Jadi karena guru di sekolah kita, guru PJOK di sekolah kita terbatas, takutnya tidak terkuasai, jadi kita nanti melibatkan guru-guru yang nanti akan dilibatkan pada kegiatan ini. Oke, untuk selanjutnya itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah dan lini masa RTL. Ya, di sini ada beberapa aset yang mendukung dari kegiatan SEM tersebut. Yang pertama ada aset manusia, ya, guru PJOK sebagai koordinator kegiatan. Ya. Selanjutnya ada guru mapel lainnya yang terlibat untuk membantu kegiatan yang berlangsung dengan tertib. Selanjutnya aset manusianya itu adalah peserta didik sebagai pemeran utama dalam kegiatan class meeting ini. Ya. Ada aset politik, ya, kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan. Ya. Ada juga aset fisiknya itu berupa lapangan olahraga SMP Negeri 2 Purwodadi yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan dan perlengkapan di seputar lingkungan sekolah SMP 2 Purwodadi. Di antaranya juga ada jaringan internet, HP, laptop maupun dan yang lainnya. Selanjutnya ada aset finansial. Ya, untuk aset finansial nanti insya Allah untuk kegiatan kelas meeting futsal ini akan didanai sepenuhnya dari dana BOS. Oke, untuk lini masa RTL-nya, yang pertama ada perencanaan RTL, ada proses pembelajaran untuk tahap persiapan, ada juga penilaian pada pertandingan futsal dan evaluasi dan refleksi di kegiatan nanti untuk di akhir. Oke, selanjutnya rencana evaluasi dan pengumpulan data. Rencana evaluasi melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, melakukan penilaian sesuai dengan perannya masing-masing peserta didik pada saat kegiatan berlangsung, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan guru lainnya sebagai bahan refleksi, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa yang akan mendatang. Dan untuk pengumpulan datanya, wawancara dengan peserta didik dan guru, refleksi melalui Google Form dari peserta didik tentang pengalaman mereka selama pembelajaran. Oke, kemungkinan yang menjadi tantangan pada saat kegiatan kelas meeting tersebut, antusiasme peserta didik saat mengikuti serangkaian kegiatan dari mulai perencanaan, persiapan, dan hingga pertandingan, keterbatasan waktu persiapan karena hari efektif di dalam Kaldik sudah padat atau terpotong dengan kegiatan lain, ataupun cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang juga hujan turun secara tiba-tiba. Ya, jadi program SEM ini sendiri itu kemungkinan
ada hal-hal yang misalkan menjadi tantangan buat kita, terutama kita juga nanti harus koordinasi dengan Wakase kurikulum ya untuk menentukan jadwalnya, karena kan sesuai dengan kalender pendidikan di mana nanti minggu apa nih yang kira-kira untuk longgar untuk pada saat pelaksanaannya. Juga nanti di sini selain untuk selain di kalender pendidikan juga nanti kita harus menentu dengan cuaca yang tidak menentu. Karena kebetulan di bulan Desember itu adalah sudah sudah masuk musim penghujan ya. Sudah masuk musim penghujan. Oke, terima kasih. Itulah program untuk RTL. Jadi untuk pelaksanaan class meeting tersebut dan apa yang tadi saya sampaikan itu mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita apa yang menjadi hambatan dan yang ini kita bersama. Oke, sebelum ditutup ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan dulu, Ibu barangkali. Mohon izin Pak, Ya. Yang tadi Bapak sampaikan di slide 4 coba Pak, Ya. maaf ya. Ya, Ini. mengenai peserta didik yang mampu memilih jenis peran, Ya. itu programnya seperti apa? Apakah anak simulasi dulu? Kan gak mungkin semua anak langsung kita pilih kan? Betul. Prosesnya gimana tuh? Jadi supaya anak yang kebagian jadi jurinya, Iya. kebagian jadi wasit atau apanya, prosesnya seperti apa? Oke. Terus Ya. satu lagi Pak, maaf, Siap. yang slide nomor 5. Slide nomor 5. Ya, di sana tuh kan ada yang guru terpilih yang terlibat sebagai pendukung kegiatan Betul. inti. Mungkin karena guru PJOK terbatas, menurut saya kenapa tidak mengambil aja guru PJOK dari sekolah yang lain yang mungkin lebih berkompeten seperti itu. Oke. Bagaimana gitu? Siap. Oke, terima kasih kepada Ibu Aneng ya. Kita langsung jawab saja dari slide nomor 4 tadi ya. Bagaimana caranya kita untuk memilih jenis peran sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Di sini kami mungkin untuk guru PJOK karena mungkin butuh kerjasama dengan guru-guru yang lain juga, kita libatkan para wali kelas mungkin ya Bu ya. Kita libatkan para wali kelas untuk lebih intens ke anaknya, lebih dekat, karena kalau misalkan kita sendiri yang menentukan makan repot sendiri, sedangkan peserta atau kelas di sini juga kita banyak. Jadi nanti wali kelas yang akan lebih menekankan lagi, yang lebih tahu mungkin karakter peserta didiknya seperti apa, dan diusahakan semua peserta didik di dalam kelasnya itu ikut serta ya Bu ya, Pak ya. Jadi tidak ada yang nganggur, apalagi kalau misalkan karena kegiatan kelas meeting nggak sekolah, justru itu menjadi jangan seperti itu. Karena yang diharapkan di kegiatan ini adalah semua terlibat gitunya. Rasa nasionalismenya, rasa memilikinya gitunya, apalagi yang namanya pertandingan antar kelas kan itu lebih kayaknya gengsinya lebih tinggi lah gitunya. Rasa ingin menangnya itu lebih tinggi dibandingkan untuk pertandingan-pertandingan yang lain. Jadi yang diharapkan mungkin nanti untuk ditawarkan dulu, yang pertama mungkin yang menjadi pesertanya dulu ya, pesertanya dulu. Nah, nanti untuk panitianya nanti misalkan diambil, ataupun nanti kita kalau misalkan di nomor 5 tadi kita gabungkan dengan nomor 5 kegiatan apa yang tadi yang itu ya Bu? Lupa. Ini yang guru. Yang guru milih dan yang lainnya gitu ya. Ya, kalau misalkan disambungkan dengan itu, kita guru-guru dan yang lain lebih menitik beratkan mungkin ke pembina OSIS gitunya. Pembina OSIS supaya nanti pembina OSIS tersebut dapat merangkul para pengurus OSIS untuk menjadi panitianya, dan kebetulan pengurus OSIS di sekolah kita kan dari masing-masing kelas itu sudah ada ya Bu ya. Jadi di sana mungkin menjadi si pengurus OSIS tersebut menjadi leadernya dalam pelaksanaan kelas meeting tersebut. Jadi kebetulan kan ya tadi sudah disampaikan ya, di masing-masing kelas itu ada pengurus OSIS. Jadi mungkin untuk guru yang akan kita ikut sertakan, terutama mungkin itu pembina OSIS, itu harus jelas mungkin harus dilibatkan, dan juga guru-guru yang misalkan berhubungan dengan kegiatan SEM ini. Kalau misalkan di dalam SEM ini kita butuh penghitungan, cara menghitung, berarti kita guide guru matematik ya, supaya penghitungan dan yang lainnya. Ataupun misalkan dari guru PPKN-nya, karena kan di dalam olahraga itu ada sifat saling menghargai, sportivitas dan yang lainnya. Biar nanti semuanya bareng-bareng ya Bu, ya bareng-bareng Pak, dan yang lainnya kerjasama bahwa oh inilah karakternya seperti itu. Gitu. Oke, mungkin Pak Dodi ada yang ditanyakan? Cukup. Jadi mungkin ya Pak, intinya SEM ini gimana ya?
Jadi yang terlibat tuh anak, Betul, pemain anak, betul. peserta anak, jurinya pun anak ya. Iya, iya. Mungkin guru-guru hanya sebatas memantau, Betul. apa yang lagi ya, mungkin mendukung, tapi tetap yang terlibat tuh anak mungkin Iya, gitu ya. iya. Oh, Ja- sepenuhnya anak. Betul. Jadi yang di lapangan itu kita menitik beratkan semua kegiatan ini kepada anak, tapi tetap dalam pengawasan kita sebagai gurunya, ya sebagai dalam pengawasan kita. Jadi anak yang lebih banyak berperan di lapangan nanti ya. Nanti kita hanya mengawasi, mungkin nanti si peserta didik itu akan selalu koordinasi dengan kita guru koordinator ataupun nanti dengan pembina OSIS yang kita tunjuk ataupun wali kelas dan yang lainnya. Jadi si anak-anak selalu koordinasi bahwa nanti untuk pertandingan ini bagaimana caranya nih untuk menentukan misalkan bagannya seperti apa, terus proses pertandingannya seperti apa dan yang lainnya itu mereka koordinasi dan kita lepas, tapi tetap bukan melepas sepenuhnya, tetap dalam pengawasan kita gitunya. Jadi hasilnya termasuk nanti evaluasi dan yang lainnya pun dari siswa tersebut gitunya. Ini dievaluasi tadi. Ya, melakukan evaluasi umpan balik dari nanti dari si peserta itu ke guru bagian seperti apa. Oke, di ini dalam pelaksanaan ini ada yang ditanyakan lagi, disampaikan? Barangkali Pak Dayat tidak ada yang disampaikan? Mungkin saya masih ada, Pak. Ya, boleh. Siap, Bu. Gimana? Menurut saya menarik ya. Iya, siap. Mungkin ini pengalaman baru gitu kan. Jadi kalau biasanya kan tuh anak guru ya yang berperan aktif. Betul. Ini anak, ini mengenai cuaca, Pak. Kalau misalnya cuacanya tidak menentu, itu nanti gimana? Maksudnya ada planning lainnya nggak? Oh iya. Gila. Mungkin nanti untuk kita beralihnya ke aset kayaknya ya, Bu ya. Mana sih tadi aset? Lewat. Aset. 6. Aset. Nah, ini. Ini kayaknya ya, Bu. Untuk aset fisik. Jadi di SMP Negeri 2 Purwodadi, karena mungkin tadi salah satu menjadi bahan halangan ya, rintangan bahwa karena mungkin sekarang di bulan Desember sudah masuk bulan musim penghujan. Kayaknya untuk di aset fisik ini, karena di sini juga sebenarnya sudah layak kalau misalkan cuacanya bagus, tapi kalau hujan kemungkinan besar karena kita berdampingan dengan gor yang ada di samping sekolah ya, di seberang yang di daerah Wanakerta sebelah, kemungkinan kita akan mengadakan kerjasama dengan pihak yang punya gor. Kalau misalkan kemungkinan terburuknya musim hujan ya, dan jadi kita laksanakan di luar tapi tetap semua itu dilibatkan. Oke, tadi pertanyaan yang tadi kenapa kita tidak melibatkan guru olahraga dari sekolah yang lain? Karena mungkin ini kan intern sekolah kita dulu ya untuk pengadaan pelaksanaannya. Nanti kalau misalkan untuk SEM ini berjalan dengan lancar, kenapa tidak gitu? Nanti untuk kedepannya kita laksanakan untuk yang lebih luas lagi gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, Pak, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Ibu di sini. Ibu gimana? Masih ada yang disampaikan? Sebenarnya sih masih ada ya, Pak. Bukannya cuma sedikit tadi menguatkan yang tadi ya, mengenai aset fisik. Iya juga sih, karena kan kita musim penghujan. Betul. Kalau kan kita membuat jadwal itu tadi kan konfirmasi dengan kurikulum juga. Iya. Waktunya terbatas ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita dengan nunggu hujan saja tidak ada planning B, itu kan waktu makin nambah. Tapi bagaimana kalau misalnya kita pindah ke GOR, itu kan membutuhkan biaya lagi, Pak. Apakah itu tetap di-cover oleh bos? Iya. Itu mungkin itu juga yang jadi nanti bahan pertimbangan buat kita ya. Buat pertimbangan kita buat dengan guru-guru yang lainnya menyampaikan dan juga mungkin nanti sampaikan ke para peserta didiknya, karena nggak mungkin kalau misalkan kita memungut dari siswa gitunya. Karena kan tidak diperbolehkan, karena tadi sudah disampaikan di aset finansial bahwa kegiatan untuk kelas meeting futsal ini semuanya didanai dari dana bos gitunya. Nah mungkin terima kasih Bu ya, itu untuk pertanyaannya bagus sekali. Nanti kita akan sampaikan juga ke kepala sekolah bagaimana kalau misalkan kemungkinan terburuknya ketika pelaksanaan di kita terhalang oleh cuaca gitu ya. Yang ini ya, cuaca yang tidak menentu tersebut ya. Terus ada lagi mungkin Bu yang lain? Cukup, Pak. Paham. Oke. Terima kasih ya Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang kita programkan hari ini untuk rencana tindak lanjut mengenai SEM ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan di para peserta didik kita
Dan apa yang diharapkan setelah pembelajaran SEM ini, mereka setelah terjun ke masyarakat itu punya bekal, ya, punya bekal bahwa ketika oh iya saya pernah belajar ini waktu di SMP gitu ya. Saya pernah belajar menjadi panitia ketika di SMP bahwa pertandingan futsal ini seperti ini peraturannya dan yang lainnya seperti itu. Jadi apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita miliki pada saat di sekolah itu kita harapkan semua peserta didik itu mampu menerapkan nanti di luar, ya. Baik nanti untuk ke jenjang berikutnya ataupun nanti ketika sudah berada di lingkungan masyarakat seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup pemaparan saya mengenai RTL diseminasi PKG PJOK ini. Mudah-mudahan apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Purwodadi. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menutup kegiatan supaya lancar berkah dan yang lainnya, mari kita akhiri dengan berdoa dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.